Selamat siang Auto Family, perkenalkan saya Oki. Saya adalah PIC Culture dan Inovasi di Auto 2000 Head Office. Pada siang hari ini kita akan mengadakan Leaders Talk. Nah, Leaders Talk-nya adalah integrity dan respect for others. Mungkin ada sebagian Auto Family yang masih ingat bahwa tahun ini kita mengadakan 3 kali rilis Leaders Talk. Yang pertama, video Pak Yagimin, fokus on customer. Yang kedua, artikel Pak Royan dengan tema teamwork. Dan yang ketiga adalah komik dari Pak Haris Prasetya tentang Strive for Excellence. Nah, kali ini kita akan cek siapa leader yang akan menemani kita pada siang hari ini. Ayo kita cek. Nah, kita udah mau sampai di ruangan Pak Kemas. Kita langsung masuk aja. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Izin ke tempat Pak Kemas. Siang Pak. Siang. Pak, ngobrol-ngobrol sebentar Pak tentang first. Oke. Boleh Pak? Yuk. Oke. Ini sharing tentang ini. Oke, silakan Pak. Kita minta tolong ke Bapak nih Pak, ngobrol-ngobrol santai tentang first 2 value gitu Pak, yang saya bilang kemarin ke Bapak. Ini ya. Iya, integrity yang warna abu-abu dan biru ya, respect for others. Oke. Pak Kemas mengawali karirnya di Astra Group. Yang pertama di Toyota Astra Motor, posisi terakhir beliau sebagai Dealer Development Section Head. Lalu dilanjut di Auto 2000, beliau terakhir menjabat sebagai Communication and Digital Marketing Department Head dan diberikan kepercayaan di PT Astra International dengan jabatan terakhir sebagai Platform Product and Post Investment. Lalu juga dipercaya sebagai Director di PT Astra Digital International dan kembali lagi ke Auto 2000 sebagai Director Astra Auto Trust dan Auto 2000 Project Owner Mobility Solution dan Customer Experience. Seperti apa? Jadi kita tuh pengen tahu perspektif Bapak tentang 2 value yang kita angkat hari ini Pak, yaitu integrity dan respect for others. Nah, mungkin ngopi aja ya. Oh ya, sambil ngopi aja. Agak ini nih, berat ini. Boleh dimulai dari value pertama dulu Pak, integrity. Silakan Pak. Kalau ini 2 value, kita coba gabung jadi satu ya. Oh boleh. Nah, kita coba gabung jadi satu. Kenapa saya propose gabung jadi satu? Karena dua-duanya itu sumbernya atau urusannya urusan hati. Kalau kita dari first itu fokus on customer, strive for excellence sama teamwork, itu lebih tentang knowledge, pengetahuan, sudah ada metodenya, sudah ada toolsnya yang bisa kita pelajari. Biasanya ini mostly fokus on customer, strive sama teamwork ini banyak kita temukan pada saat kita masuk ke dunia kerja atau mentah-mentah di kampus lah ya. Iya. Itu udah baru itu ternyata itu. Tapi yang di integrity sama respect for others, yang 2 poin ini sebenarnya sudah kita dapat pelajarannya itu mulai dari waktu kita kecil. Gitu. Dan ini sesuatu yang bersumber dari hati. Makanya agak sedikit personal nih, gitu, personal. Jadi kalau integritas itu memang sumbernya semuanya dari hati. Apapun yang kita lakukan itu seharusnya inline, sinkron semuanya. Kalau saya ambil bahasa yang paling gampang adalah amanah. Nah, amanah itu jujur atau dapat dipercaya. Jadi integritas itu sama amanah, jujur dan percaya. Nah, kalau secara value dinilai penilaian itu bahasanya kredibilitas. Gitu. Itu ya, integritas itu seperti itu. Nah, kemudian kalau respect for others itu ya antara hati, pikiran dan perbuatan, bagaimana caranya kita hormat, menghargai dan berempati sama orang. Itu teorinya seperti itu. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Perspektif saya. Sebenarnya yang Bapak sampaikan itu sudah sama nih Pak dengan salah satu perilaku utama kita. Selarasnya kata dan tindakan itu sama banget sebenarnya Pak. Ya, benar. Nah, kita masuk ke yang berikutnya Pak. Tadi menarik banget dengan Bapak yang cerita. Anyway Pak, berbicara mengenai pengalaman pribadi, kira-kira ada nggak sih Pak hal-hal yang membentuk karakter integrity Bapak hingga saat ini, khususnya yang membuat Bapak merasa bahwa semuanya itu kayak harus berintegritas gitu Pak? Itu momen dimana keluarga saya itu
lagi terpuruk. Apa yang terjadi? Jadi ceritanya waktu itu orang tua saya punya rumah di kampung, punya rumah ya lumayan luas lah ya itu. Terus punya toko, orang tua saya itu dagang toko kain. Gitu. Kalau orang Bojonegoro pasti tahu lah toko kain itu. Punya 2 cabang, satu gede, satu kecil. Di momen itu hilang semua. Untuk hilang itu gimana Pak? Jadi ada pinjaman yang harus dilunasi. Jadi kejadiannya ada kolega atau partner kerja itu masih saudara itu tidak amanah. Tidak amanah sehingga chaos, financial problem dan sebagainya, sehingga puncaknya di situ orang tua saya harus merelakan beberapa asetnya. Jadi rumah dijual, toko dijual, berarti tinggal satu cabang toko yang kecil yang awalnya. Jadi orang tua saya starting dari yang kecil. Ya, dari nol lah, dari 1 atau 2 lah, bukan yang gede banget. Gitu. Nah, dari situ saya belajar juga bahwa kalau kita melakukan tindakan yang tidak amanah gitu, jujur dan susah dipercaya, iya, benar. Itu impact-nya besar. Bayangin kalau itu dalam suatu perusahaan atau dalam suatu negara, ada satu sosok aja dalam suatu company itu melakukan tindakannya tidak amanah, imbasnya nggak ketulungan loh sebenarnya. Imbasnya itu nggak cuman ke beberapa orang, tapi lingkungan, sampai bahkan ke keluarganya. Ya Pak, menarik sekali sih dengan pengalaman yang Bapak ceritakan tadi. Semoga kita stop untuk tidak melanggar integrity gitu ya Pak. Nah Pak, tadi kan udah dibahas tentang integrity. Kita masuk ke respect for others nih Pak. Apakah ada pengalaman yang merubah kehidupan Bapak atau memberikan pelajaran yang bisa dipakai hingga sekarang? Kumpulan dari, jadi karena alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk muter ke beberapa tempat, itu ketemu banyak sekali orang baik, ketemu mentor yang bagus gitu. Nah, saya melihat metode masing-masing itu respect for people-nya itu luar biasa. Dari situ saya bisa ngelihat respect for others itu bukan hormat, selamat pagi, oke, itu senyum, mama, oke, itu part of hormat. Itu respect nggak? Ya. Tapi levelnya level paling kecil. Basic ya Pak? Basic. Kenapa? Gua senyum, saya senyum sama Oki, saya hormat sama Oki. Waduh, semalam kayak gini Oki nyusahin gua dan sebagainya. Hati beda. Nggak ada yang tahu. Tapi saya bisa senyum, saya bisa hormat sama Oki. Itu level respect yang dibawa. Terus yang kedua, level berikutnya itu adalah menghargai orang lain. Respect for people itu menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu kalau saya backgroundnya, saya lahir kecil di Jawa ya, jadi bahasa Jawa. Ngwongke wong. Apa itu Pak? Sebagai orang Padang paham? Yang pasti saya kurang paham Pak. Agak ruming. Mengorangkan orang itu. Wongke wong itu bahasa di Jawa gitu. Cuman meaningnya itu susah banget. Nah, satu level lagi yang lebih tinggi itu bahasa sekarang empati. Contohnya yang paling simple ya, kita nggak tahu kalau teman-teman itu kemarin Oki misalnya bikin materi kayak gini sampai malam, begadang dan sebagainya, terus saya datang, kok ada yang kurang ya Oki ya, kayak gini ya. Nah, itu ya perlu hati-hati lah untuk menyampaikannya. Iya. Gitu. Karena saya tahu pasti Oki udah doing the best untuk ini. Gitu ya? Iya, memang ada tahapannya gitu ya Pak, untuk mencapai di level paling tinggi. Itu semua kontemplasi saya atau yang saya dapetin dari selama saya bekerja seperti ini. Gitu. Thank you Pak, thank you. Ya. Dari awal hingga sekarang itu udah banyak banget ya Pak saya dapatkan.
dari tahap-tahapannya empati itu, respect for other tadi itu udah luar biasa. Nih, kita minta tolong ke Bapak lagi Pak, kira-kira tips dan triknya apa nih Pak dalam melakukan berintegritas yang tinggi dan melakukan respect kepada orang lain itu versi Bapak, tips dan triknya. Tips dan trik. Iya. Mungkin saya juga lagi jalanin gimana tuh. Ya boleh lah di sharing ke kita. Berusaha untuk ini ya lebih baik ya. Iya. Apa kalau di summary ini juga salah satu apa bahasanya sekarang jalan ninja lah ya. Oh jalan ninja. Jalan ninjaku. Yang pertama itu saya terutama itu harus bersandar kepada iman kepada Allah yang Maha Esa. Agak berat ya, sebenarnya nggak berat, simple aja. Integritas, aturan, ya, integritas itu identik sama aturan ya, gitu. Once kalau kita punya pikiran bahwa kita diciptakan sama Allah yang Maha Esa, kita itu makhluk hidup yang suatu saat akan mati, gitu, dan kita harus ngikutin aturan-aturan yang pencipta. Saya rasa aman ya hidup kita ya. Jadi nggak ada ceritanya yang kita melenceng kanan kiri dan sebagainya. Lurus saja. Karena mengikuti ya. yang Cobaan ada. pasti. Jalanin iman itu yang agak susah gitu ya. Itu jadi pertama iman itu membuat kita mikir bahwa apapun yang kita lakukan with or without watching, kan kasarnya nggak ada semua ruangan ada CCTV-nya ya. CCTV dan sebagainya nggak mungkin. Aturan sampai satu company itu dibikin semua aturan pagar-pagar kan nggak mungkin. Jadi kita paham kalau kita ngelakuin ini meskipun nggak ada aturannya, meskipun nggak ada CCTV, karena kita iman maka beres, aman gitu. Kita punya sandaran yang kuat di situ. Nah, itu satu. Yang kedua, kita bersandar tentunya sama aturan, norma, etika bisnis. Itu kita bisa bersandar. Kasarnya gini, yang bikin aturan kan bukan orang kemarin sore ya, orang yang punya capability, punya regulasi. Aturan itu diciptakan untuk supaya suatu tatanan, company ataupun negara itu berjalan dengan baik sesuai dengan koridor yang ditetapkan. Nah, as long as kita follow rules, aturan itu seharusnya ya kita baik-baik aja. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu ada aturan itu. Nah, makanya kita harus belajar itu. Makanya harus ada yang ngingetin dan sebagainya. Nah, ada yang ngingetin dan belajar dan sebagainya, ini part of nomor 3. Kita nggak bisa sendirian. Part ketiga itu, kita mesti bareng-bareng. Oki sama saya harus bareng-bareng untuk menjalankan ini. Karena kalau misalnya satu orang yang jalanin, lingkungannya nggak supporting, ya yang aneh satu orang ini. Gitu. Jadi bersama-sama menciptakan lingkungan yang berintegritas dan respect itu tanggung jawab masing-masing. Pak, semoga kedepannya kita semakin meningkatkan kembali internalisasi kita. Amin. Semoga dapat insight dan sama-sama kita menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Thank you Pak Mas. Lebih baik lagi. Thank you Pak Mas. Thank you. Sampai ketemu lagi. Ya. Nah, Auto Family, saya sedikit mengutip dari salah satu buku karya Stephen Covey dengan Speed of Trust ya. Dari buku ini dianalogikan kredibilitas itu seperti pohon. Integriti sebagai akar dan intensi sebagai batang pohonnya. Kalau kita berintegritas dan berintensi, misalnya respect for others loh ya, maka orang lain akan melihat dedaunan yang rimbun, yang hijau, lalu melihat dan mungkin merasakan buah-buahan yang rasanya manis, dan mungkin juga mereka mau bernaung di bawah pohon yang rindang. Gitu. Nah, semua dimulai dari self trust, dan kita sendiri yang perlu mempercayai diri kita, dan orang lain akan percaya dengan kita dan mereka akan nyaman. Demikian ya, Auto Family, sampai ketemu di Leaders Talk berikutnya. Salam Force. Gitu ya Pak, kira-kira.
Ya. Udah. Udah.